itu, enyahkanlah lagu gambusmu, perayaanmu aku tidak mau dengar, puji-pujianmu aku tidak mau dengar, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti sungai. Menurut saya para politisi harus menjadi politisi pelintas batas. Hai kamu, saya lagi berada di Bandara Sultan Hasanuddin bersama satu tokoh. Sebelumnya saya buka masker dulu ya. Tadi udah di rapid. Saya bersama satu tokoh nasional. Beliau adalah Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia, Ketum PGI, Bapak Gomar Gultom. Selamat pagi Bapak Pendeta. Pagi, Pak Mario, luar biasa bisa ketemu di bandara ini. Luar biasa. Pak Ketua udah bisa buka masker buka dong. masker ya, sebentar supaya ya. bisa Oke. dilihat ya. Kan udah rapid tadi sebelum masuk. Ya, pasti sudah. Udah Untuk segala antar macam. pulau sekarang ini harus rapid. Rapid. Dan hasilnya negatif. Ah, Puji kamu Tuhan. semua saya beruntung hari ini bertemu beliau. Sebenarnya sih udah bertemu beliau udah 3-4 hari kemarin. Beliau keliling Indonesia dalam rangka tugasnya dan menemani beliau pulang. Ini saya harus mengantar beliau kembali ke Jakarta. Tapi sebelumnya kita mau mencari cerita inspiratif dari tokoh nasional kita ini, Bapak Ketum PGI. Seperti apa? Pak Ketua, Siap. sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Capek, Luar biasa. keliling Capek sih enggak. Sulawesi Selatan kemarin. Kita perjalanan Sulawesi Selatan, Iya. Makassar, Toraja, pulang pergi naik darat. Yes. Tapi menyenangkan. Alamnya Menyenangkan. luar biasa. Oh jadi kemarin perjalanan menyenangkan? 8 Alamnya. jam, tapi karena alamnya begitu indah, udara sejuk, tak terasa capek. Makanan? Ini jangan Ini yang ditanya, enak nih. jangan ditanya soal makanan di Toraja, itu luar biasa. Sangat enak. Apalagi Ada Makassar. piong. Makassar dapat coto, Makan coto, Tahu makan beda. kepiting, makan udang. beda soto sama coto. Beda, ya apa bedanya? Itu orang Makassar mesti tahu. Beda es. Ya, Soto. soto dari daging sapi. Sapi. Kalau coto dari daging capi. Capi. Katanya begitu. Iya, oke. Pak Ketum, PG ini lembaga apa sih PG ini Pak Ketua? Bisa dijelaskan supaya pemirsaku lebih paham. PGI ini adalah singkatan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, bukan Persatuan Golf Indonesia. Oh iya. Di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ini adalah semacam forumnya seluruh pimpinan gereja-gereja di Indonesia. Di gereja-gereja Indonesia. Dia bukan super church, dalam arti gereja-gereja anggota itu mandiri. Iya. Dia tetap dengan fungsinya sebagai masing-masing, pemerintahannya masing-masing. Tetapi untuk forum bersama adalah PGI ini. Nah, tugas utama dari PGI ini adalah misinya mempersatukan seluruh gereja-gereja di Indonesia. Karena kita tahu gereja kita sangat beragam. Ada tradisi Lutheran, ada tradisi Reform, ada tradisi Metodis, ada tradisi Mennonite, ada tradisi Pentakosta, ada tradisi Injili dan yang lain-lain. Begitu beragam banyak. Dan itu masing-masing dari mulai yang ekstrim kanan sampai ekstrim kiri ada. Maksud saya ekstrim kanan itu yang begitu konservatif dan begitu fundamentalis, yang kiri begitu liberal. Itu semua ada dalam lingkungan PGI. Ini yang dinamakan sinode. Sinode itu masing-masing. Beda lagi ya? GBI itu satu sinode, HKBP satu sinode, GPIB satu sinode, GKI Sulsel satu sinode, Gereja Kristen Sulawesi Selatan satu sinode, Gereja Toraja satu sinode. Oh sinode lah. Sinode inilah yang bergabung di dalam PGI. Ada berapa sinode sih Indonesia Pak Ketua? Di PGI itu ada 91 sinode. 91 Tapi sebetulnya di Indonesia ada 200-an sinode. 200-an sinode. Karena ada yang kecil-kecil bikin sinode. Nah, syarat untuk masuk PGI kan minimal anggotanya 10.000. Oh. Jadi kalau kurang dari 10.000 umat. 10.000 umat. Oke. Banyak sinode yang anggotanya hanya 2.000, 3.000, 4.000, jadi nggak bisa masuk PGI. Gitu. Kok begitu mudah bikin sinode Pak Ketua? Nah, inilah keunggulan, tapi menurut saya juga sekaligus kelemahan dari Protestantisme. Protestantisme itu selalu menganggap hubungan yang liberal langsung ke Tuhan. Jadi hubungan saya sama Tuhan tidak harus dicampur bauri oleh Pak Mario. Hubungan atau pemerintah atau apapun atau pemerintah.
Hubungan saya dengan Tuhan langsung? tidak ditentukan oleh pendeta saya. Hubungan saya dengan Tuhan tidak ditentukan oleh eporus atau ketua sinode saya. Tapi saya berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi orang berpikir sangat liberal dan radikal. Kalau nggak setuju dengan pendetanya, dia bikin gereja baru. Bikin lagi. Itu itu yang saya maksud. Bikin sinode baru, gereja baru. Nggak terpilih di sinodenya, nggak suka sama pimpinan yang baru, bikin sinode baru. Ini yang saya maksud dengan kelemahannya. Kelebihannya adalah dengan kemandirian seperti itu kita bisa lebih bertanggung jawab. Karena kita langsung berhadapan dengan Tuhan. Itu kelebihannya. Dan kekayaannya adalah keragaman itu. Itu juga kekayaan. Itu juga kekayaan. Nah, misinya untuk mempersatukan. Tugas utama dari PGI ini sekarang adalah untuk mengerjakan peran sosial politik gereja tidak bisa atau tidak mampu atau terlalu lemah kalau dikerjakan sendiri-sendiri oleh gereja. Misalnya, bagaimana kita mengkritisi produk perundang-undangan, kebijakan pemerintah, kebijakan publik, kebijakan pemerintah, bagaimana kita menyumbang untuk penyusunan undang-undang di DPR. Kan kalau gereja satu-satu melakukan itu lobbynya lemah sedikit. Kan kalau kita bersama lewat PGI itu lebih strategis pelaksanaannya. Oh, jadi sosial politik diatur oleh PGI untuk bisa misi itu bisa terlaksana. Ya, artinya dikerjakan bersama lewat PGI, juga hubungan-hubungan antar iman, hubungan antar bangsa. Ada program untuk pengembangan ekonomi gereja nggak? Ada. Jadi kita memperkuat gereja-gereja untuk katakanlah mendirikan kredit union, untuk bahkan BPR. Itu kita fasilitasi beberapa gereja. Yang baru 2 minggu lalu kan Gereja Toraja membuat BPR yang baru. BPR yang paling kuat sekarang ini BPR-nya GBKP Tanah Karo. Ada juga BPR dari Gereja Bali. Tapi kredit union ada di mana-mana dan itu difasilitasi oleh gereja-gereja. Nah, belakangan kita sekarang dengan penggunaan teknologi digital ini, PGI juga menyediakan fasilitas buat marketplace, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang produksi makanan, minuman atau produksi pertanian untuk dipasarkan lewat marketplace begitu. Oke. Terus ketua, PGI kan berarti ada fungsi tugas sosial politiknya. Untuk karena kan politik ada di mana-mana. Apalagi untuk ngatur kebijakan ini kan sesungguhnya berarti PGI harus bisa mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi, harus mengeluarkan kebijakan juga setelah urung rembuk di dalam. Peran gereja sesungguhnya untuk politik, dunia politik ini seperti apa sih Pak Pendeta? Nah, ini yang pertanyaan yang sangat sensitif menarik. Ini ya. Sensitif dan menarik dan suka disalahpahami. Oke. Jadi begini, pertama-tama kita harus katakan gereja jangan berpolitik. Oke, kan berpolitik praktis tidak boleh. Itu yang paling sering didengar, jangan berpolitik. Jangan berpolitik. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan itu adalah jangan berpolitik praktis. Itu. Dukung-mendukung. Nah, gitu. Apa sih politik praktis? Politik praktis ini kan sebetulnya adalah merebut kekuasaan. Jangan dinilai negatif loh, merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan sehingga kalau saya punya kekuasaan itu, saya bisa menggunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat publik yang lebih baik. Jadi sangat positif. Dan itu kan misi Alkitab juga, Pak. Tapi bukan itu tugas gereja. Tugas gereja adalah politik moral. Politik moral. Atau biasa disebut itu high politics. High politik. Udah politik yang paling tinggi lah. Ya. Politik praktis itu kita tinggalin, kita serahkan kepada warga gereja yang memiliki talenta, memiliki panggilan untuk terlibat dalam urusan-urusan negara. Nah, berarti dia masuknya kita serahkan itu ke warga. Warga gereja kita kayak saya misalnya. Ya, termasuk Pak. Nah, terkait masing-masing di organisasinya. Silakan. Jangan gerejanya. Gitu. Jangan gerejanya. Nanti saya akan masuk lagi ke situ nanti. Nanti saya akan masuk ke bagian itu. Tapi saya ke bagian gereja dulu. Ke bagian gereja ini kan tugas utama kita ada cukup banyak ayat-ayat Alkitab, terutama misalnya Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku tinggal, kamu aku utus. Nah, kesejahteraan kota itu sangat tergantung kepada pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan ekonomi, pendekatan politik, termasuk di situ. Tanpa memperhatikan pendekatan politik, nggak mungkin kita berbicara tentang kesejahteraan kota. Bagaimana negara mengalokasikan anggaran, bagaimana negara memfasilitasi para petani dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, urusan-urusan ekonomi, budaya, politik mesti masuk dalam agenda gereja, gitu. Masalah-masalah politik harus masuk dalam agenda pastoral gereja.
Yeah. Sehingga kita bisa katakan tidak ada upaya mengabarkan Injil tanpa keterlibatan sosial. Tidak ada upaya perjuangan keadilan tanpa keterlibatan sosial politik. Jadi gereja harus terlibat di dalam sosial politik. Hanya itu tadi, politik moral. Apa politik moralnya? Misalnya, bagaimana kita menyumbang pikiran kepada DPR ketika dia menyusun undang-undang dalam proses legislasinya. Bukan hanya di DPR, di DPRD juga. Di DPRD kan ada penyusunan perda, penetapan anggaran, APBD dan semua. Bagaimana warga gereja kita yang ada di DPRD, kita tanya mereka apa yang sedang digodok sekarang di DPRD. Apa programnya yang cocok disinergikan dengan program gereja. Betul. Lalu didiskusikan. Jangan sesudah perdanya keluar baru gereja ribut. Baru orang Makassar, orang Toraja bilang manokok-nokok, itu dia. baru mengeluh-ngeluh gitu ya. Itu yang sering terjadi. Perda sudah keluar baru kita ribut. Mestinya sejak awal kita tahu perda mau keluar, apa draftnya. Mari kita sumbangkan pikiran. Tidak selalu berhasil, tapi paling tidak kita sudah katakan yang harus kita katakan. Nah, tugas gereja itu menyikapi legislasi, kemudian juga menyampaikan apa yang disebut dengan suara nabiah. Artinya kalau ada kebijakan publik, kebijakan pemerintah yang menyimpang dari yang semestinya, kita suarakan, kritik. Kita suarakan. Atau juga kalau ada ketidakadilan yang muncul di permukaan, kita harus bersuara tentang itu. Ada masyarakat yang diabaikan oleh aparat, kita juga harus suarakan hal-hal seperti itu. Misalnya masalah Papua sekarang. Cukup banyak penderitaan teman-teman kita di Papua akibat dari pendekatan kekerasan yang ada sekarang. Kita prihatin masih terjadi pembunuhan dan kita harus bersuara, nggak bisa diamkan itu seperti itu. Antara lain itu yang kita maksud dengan politik moral. Yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan politik praktis? Nah, yang saya maksud tadi politik praktis adalah warga gereja sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Kan ada dua fungsi. Saya ini ada warga negara dan ada warga gereja. Ya, betul. Nah, sebagai warga negara, setiap orang harus membaktikan dirinya lewat panggilan yang ada pada dirinya. Itu kitab 1 Petrus 2 ayat 9, dia bilang, kamu semua adalah imamat yang rajani. Jadi kita ini semua imam. Saya pendeta imam, saya pendeta, keimaman saya di gereja. Di gereja, pelayanannya. Tapi sebetulnya Bung Mario ini juga imam. Keimaman Mario itu terjadi di dunia politik. Jadi di dunia politik Anda adalah imam. Itu 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Tugasnya apa? Jelas sekali disebut di 1 Petrus 2 itu, kamu semua adalah imam yang rajani untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Jadi bagaimana memberitakan perbuatan Tuhan yang besar di bidang ekonomi? Bagaimana memberitakan perbuatan Tuhan yang besar di bidang politik? Pendidikan, saya bidang kesehatan. Pendeta, semua bidang. Saya sebagai pendeta nggak mampu untuk itu. Yang mampu untuk itu ya di bidang ekonomi, ahli ekonomi. Di bidang politik ya politisi. Nah, itu yang kita maksud. Gereja bertugas untuk mempersiapkan semua warganya menjadi imam di dunia politik, sesuai ekonomi, talenta yang diberikan masing-masing. Tuhan. Ada yang diberikan 1, 2, 4, 5, pergunakan itu. Yang sering terjadi belakangan ini ada syahwat politiknya para pimpinan gereja, para pendeta yang begitu menggelora sehingga dia ikut-ikutan di politik praktis itu yang salah. Nah, itu beberapa tahun kemarin kan Mario udah bilang tadi dukung-mendukung. Bahkan ada pendeta yang mau jadi politisi, Bapak Pendeta. Ya, saya sih nggak mau menilai ya. Cuman kalau saya berpikir begini, tugas saya adalah mempersiapkan warga gereja untuk menjadi politisi yang baik, bukan mengambil alih tugasnya politisi. Karena kan talenta udah diberikan Tuhan berbeda, harus memahami talenta masing-masing. Jadi nanti jadi bersaing saya sama warga jemaat, kan nggak lucu. Masa pendeta bersaing sama warga jemaat. Itu dia, harus lebih bijaksana ya. Mestinya. Apalagi pilihan-pilihan politik dari warga jemaat kan berbeda-beda. Nanti kalau saya ikut dalam proses-proses pilihan itu, maka jemaat akan terpecah. Karena ada yang tidak sesuai dengan aspirasi saya kan. Itu harus dijaga lah. Nah, Pak Ketua, kalau ada anak-anak Tuhan yang udah dikasih talenta ke politik, nah seperti saya misalnya, apa yang saya harus lakukan, PGI atau para pendeta untuk tadi memanfaatkan Mario sebagai alat Tuhan di bidang politik? Saya harus ngapain, Pak Ketua? Pertama-tama saya pikir Mario mestinya ada kesadaran penuh bahwa saya ini adalah warga negara Indonesia. Pada saat yang sama warga kerajaan sorga. Ini luar biasa loh. Amin. Warga negara, warga kerajaan sorga. Siap.
Nah, sebagai warga gereja, warga kerajaan sorga, maka saya punya mandat dari Tuhan untuk memberlakukan Injil Kerajaan Allah. Oke. Injil Kerajaan Allah itu adalah keadilan, kebenaran, kesejahteraan, kesetaraan, dan hal-hal seperti itu. Keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, kemanusiaan. Itu. Nah, untuk itu kan untuk tidak mudah memperjuangkan itu. Iya. Karena medan yang kita masuki, terutama Bung Mario, medan yang Bung Mario masukin itu keras. Ya. Di sana terjadi pertarungan para pemilik modal, para pemilik kekuasaan, semua di situ. Ya. Yang belum tentu mereka seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi tugasnya berat. Dalam kerangka itulah menurut saya perlunya selalu Bung Mario dengan gereja tetap berkomunikasi, di mana gereja bisa memperkuat Bung Mario, mendoakan, mengingatkan. Itu perlu sekali. Karena tadi tuh kalau di politik berat, suap menyuap. Itulah. Kemudian korupsinya, kekuasaan ada disalahgunakan. Segala macam. Berarti politisi harus dekat terus dengan gereja, harus supaya gereja bisa mengisi dan mengisi keimanannya. Betul. Itu. Dan juga tentu untuk menyerap aspirasi. Oke. Salah satu tugas politisi kan menyerap aspirasi. Artinya ada barangkali hal-hal yang perlu diperjuangkan dari kehidupan bersama sebagai bangsa dalam perspektif Kristen, dalam perspektif gereja. Tetapi pendekatannya jangan jadi sektarian. Kita juga nggak setuju kalau jadi Bung Mario itu melulu hanya memperjuangkan orang-orang gereja. Oh iya. Umat lain tetap harus diperjuangkan kalau memang diperlakukan. Karena kan menjadi anggota DPR Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, bukan Sinode A, Sinode B, Sinode C tadi ya kan Pak Ketua ya. Juga memperjuangkan itu. Jadi harus, menurut saya para politisi Kristen harus menjadi politisi pelintas batas. Pelintas batas. Yang memasuki ragam suku, ragam agama, dia perjuangkan semua. Misalnya, saya lebih suka misalnya Bung Mario misalnya banyak berjuang untuk umat yang Islam misalnya yang diperlakukan tidak adil sampai terlunta misalnya, ketimbang sekedar memperjuangkan izin mendirikan gereja. Meskipun ini sangat penting. Izin mendirikan gereja sangat penting diperjuangkan, tapi kalau ada orang, ini nyawa menyangkut orang, ini lebih penting. Karena gereja kan, izin gereja kan soal gedung itu. Itu penting, saya katakan itu penting, tapi jauh lebih penting memperjuangkan manusianya. Jadi kalau ada orang yang lain yang katakanlah dari Buddha, Hindu, Muslim atau apapun, itu layak diperjuangkan. Itu yang justru pertama kita perjuangkan. Harus lebih dulu. Sebab katanya, ini kan Amos 5 yang jarang sekali dibaca Amos 5. Amos 5 ayat 20, ayat 18 sampai 21. Dia katakan di situ, enyahkanlah lagu gambusmu, perayaanmu aku tidak mau dengar. Puji-pujianmu aku tidak mau dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti sungai. Jadi Tuhan lebih melihat perjuangan kita untuk keadilan daripada sekedar bangun gereja, bikin ibadah, bikin persembahan. Seremoni, perayaan-perayaan. Justru kita perayaan, lantas tetangga kita, ada warga kita yang miskin nggak diurus rumahnya, ada yang sementara kebakaran kita pesta. Nah itu yang Tuhan tidak suka. Maka puasa yang kukehendaki adalah bukan soal puasa yang kukehendaki, bukan soal makanan minuman, bukan soal wajah yang harus murung, bukan. Tapi itu dikatakan oleh Alkitab, puasa yang kukehendaki adalah ketika kuk perhambaan dibebaskan. Nah itu tugas politisi. Itu tugas saya tadi. Tugas gereja. Dekat sama gereja, memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan yang kemudian yang terakhir tadi lintas batas. Semua diurus. Jadi berat nih Bung Mario tugasnya. Jangan main. Ya. Nanti doakan Bapak Pendeta. Nah itu tadi tugas penting dan ilmu yang luar biasa dari Pak Pendeta. Kita coba mengulik sedikit. Pak Ketua, anak udah berapa? Anak saya satu. Laki perempuan? Perempuan. Kuliah di? Dia alumni Unpad Hukum, lalu ambil S2 di negeri Belanda, dan ya udah sempat kerja jadi paralegal, tapi karena ambil S2 di Belanda sempat dihentikan pekerjaannya. Sekarang lagi siap-siap mempersiapkan perkawinan ya. Oh, puji Tuhan. Kita nanti diundang ya Pak Ketua supaya kita ke Jakarta. Tahun depan. Nah, sebelum jadi ketua umum dulu dari SMA kuliah di mana? Sekolah kuliahnya di mana dulu? Saya ini orang yang berpindah-pindah seturut dengan tugas orang tua saya pegawai negeri. Oh, PNS. Tentara atau PNS? PNS. PNS. Ayah saya SD di Medan, SMP kelas 1 di Medan, kelas 2 di Jakarta, kelas 3 di Salatiga, Jawa Tengah.
Oh jadi udah Nusantara, udah Nusantara ya. SMA di Jakarta, lalu sekolah pendetanya? Sekolah Tinggi Teologi di STT Jakarta. STT Jakarta. Tamat dari sana, saya jadi anak yang besar di Jakarta, tiba-tiba tamat ditugaskan oleh HKBP. Saya dari HKBP. Ditugaskan menjadi Huria Kristen Batak. Pusatnya di Tarutung. Saya langsung ke Tarutung. Bahasa Batak saya masih berpasir-pasir lah. Apalagi saya. Saya belajar justru di situ. Belajar di situ. Akhirnya ya jadi pendeta. Lama saya bekerja di kantor pusat sinode HKBP di Raja Tarutung, untuk kemudian ditugaskan di PGI. Oh, PGI dari Tarutung, kemudian ke Jakarta, dan akhirnya menjadi ketua umum. Ini udah tahu periode keberapa sih sekarang Pak Ketua? Saya itu terpilih jadi sekretaris umum PGI. Ya, yang periode yang lalu kan? Itu 2009 sampai 2014. Iya, 9 sampai. Lalu 2014 sampai 2019 terpilih lagi jadi sekretaris umum. Lalu 2019 yang baru lalu saya dipercaya menjadi ketua umum PGI. Udah cukup hebat. Apalah. Terima kasih kepada gereja-gereja yang mempercayakan tugas ini kepada saya. Iya. Tugas yang cukup berat, tetapi sangat menyenangkan, menantang, penuh dengan berkat saya kira, karena ya kita bertemu dengan begitu banyak dinamika antar suku, antar budaya, bahkan antar agama. Kalau nggak karena PGI kan saya nggak ketemu Mario nih. Itu sudah kan pasti Pak Presiden, pemerintah. Ya, kalau di nasional pusat ya berkomunikasinya langsung sama Pak Ketua kan, ya, mewakili umat. Ya, beberapa kali kita berkomunikasi ya. Dan saya bergembira ketika 2014 saya terbitkan buku. Yes. Teman-teman sebetulnya yang menerbitkan buku tentang saya, itu Pak Jokowi kasih kata sambutan dalam bukunya. Apa judul bukunya Pak Ketua? Bersyukur dalam aduh kok saya lupa ya, bersyukur dalam pelayanan. Bersyukur dalam pelayanan. Ada di Gramedia? Ada di Gramedia. Oke, nanti kita cari, kamu semuanya cari itu buku. Katanya sih baru ini pertama kali presiden yang masih aktif menulis kata sambutan untuk penerbitan sebuah buku. Biasanya sesudah nggak aktif lagi jadi presiden baru bikin. Wow. Ini sebuah kebanggaan kita bahwa Pak Presiden nulis itu. Nanti kita cari bukunya, ada di Gramedia. Bersyukur dalam pelayanan, dan memang harus bersyukur dalam semua hidupan kita ya, Bapak Ketua ya. Siaplah. Terus next harapannya Pak Ketua? Ya, saya sangat mengharapkan kita semua. Mau jadi Menteri Agama mungkin? Oh, harapan untuk saya? Iya, Pak Ketua pribadi. Saya sekarang udah mendekati usia pensiun di gereja saya. Gereja saya pensiun 65. Jadi pada saat saya berakhir sebagai Ketua Umum PGI November 2024, saya itu udah melewati usia pensiun. Kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Jadi ada waktunya juga kita ya memberi waktu kepada yang lebih muda, dan kita menikmati masa-masa pensiun. Amin. Nah, harapannya untuk bangsa dan negara. Nah, ini harapan saya sih untuk bangsa kita ini di tengah kemajemukan yang ada. Kita semua tetap setia pada tugas panggilan kita sebagai orang percaya menurut iman kepercayaan kita masing-masing, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya melaksanakan tugas agamanya masing-masing. Dalam konteks masyarakat majemuk, kita mencoba bersama-sama membangun cara beragama yang moderat. Cara beragama yang moderat. Ya, agama itu benar semua, nggak ada yang salah dengan agama. Nggak ada yang salah. Tetapi tidak ada agama yang tidak menggunakan kitab suci atau tradisi. Nah, dalam membaca kitab suci atau memahami tradisi ada dua pendekatan yang sering salah. Ada dua, iya. Yang salah kaprahnya ya. Pertama, sangat tekstual. Dia sangat membaca tekstual, mengabaikan konteks dari teks itu. Dan itu bisa melahirkan konservatisme, bisa melahirkan fundamentalisme, dan bisa berujung pada radikalisme. Itu ada baik di Islam maupun di Kristen maupun di Buddha maupun di Hindu. Di ujung yang satu lagi adalah pendekatan yang kontekstual. Mengabaikan teks. Jadi hanya konteks yang dilihat tanpa mengabaikan. Dan ini bisa menjadi liberal, terlalu bebas juga. Nah, yang diperlukan adalah cara beragama yang memperhatikan keseimbangan di antara teks dan tekstual ini di tengah-tengah. Tekstual dan konseptual diseimbangkan. Nah, kalau itu bisa, pastilah akhirnya semua orang akan melihat
bahwa semua agama ternyata punya nilai-nilai yang sama. Itu yang kita sebut tadi, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan. Semua di situ ada. Wow. Nah, kalau itu kita bangun untuk Indonesia, maka Indonesia akan menjadi sorga dari masyarakat maju. Dan memang Indonesia sekarang menjadi tempat bagi semua dunia belajar. Tentang Pancasila ini sekarang, Pancasila kebinekaan. Ya, sudah menjadi apa ya? Pancasila ini di beberapa negara sangat digandrungi. Yes. Banyak negara belajar ke kita justru. Kita saja yang kurang menghargai Pancasila. Namanya karena itu teman-teman warga gereja maupun masyarakat di luar gereja, saya himbau untuk kita mencintai Pancasila ini. Jadi jangan pernah menganggap hanya agama A yang tidak suka Pancasila. Di agama Kristen banyak orang yang nggak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Iya, benar. Nilai-nilai Pancasila itu 2 kali loh kata keadilan muncul. Yes. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua. Sila kedua. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keadilan lagi muncul. Jadi 2 kali. Dari 5 sila 2 kali. Jadi kalau ada orang Kristen nggak memperhatikan keadilan, itu anti Pancasila. Hidup untuk dirinya sendiri, nggak ngelihat tetangga, nggak ngelihat masyarakatnya. Jadi jangan hanya melihat yang Hizbut Tahrir lah, yang FPI lah, yang inilah, yang anti Pancasila. Enggak gitu. Lihat dirimu, koreksi dirinya. Siap, Pak Ketua Umum. Jadi jadilah Pancasila sejati. Oke, jadi Pancasila sejati itu kata kunci dari Pak Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Gumar Ultom. Soalnya gigan jadi belibet. Terima kasih kamu semuanya telah menyaksikan ini. Nanti komen dan berikan masukan. Ini adalah sebuah ilmu. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Bung Mario. Pengetahuannya, ilmunya, sarannya buat kita, masyarakat Indonesia. Buat Bung Mario, kiranya tugasnya tetap dikaruniai Tuhan. Amin. Dan diberi tugas yang lebih besar dan lebih luas lagi. Sesuai doa Yabes. Amin. Terima kasih. Terima kasih kamu semuanya. Sampai ketemu.